kira-kira dengan adanya kebijakan ini sejauh mana akan mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan hybrid atau mungkin LCGC, Pak? Jadi sebetulnya kita tahu bahwa Pertalite itu masih Euro 2, iya kan? Nah, sebetulnya kenapa kok itu masih ada? Kenapa itu tidak dihapus saja misalnya? Tidak bisa karena eh, bahan bakar Euro 2 ini masih diperlukan barangkali untuk mobil-mobil yang memang mobil tua lah sebutannya, yang memang standarnya masih Euro 2. Ya silahkan dipakai saja. Kalau itu memang mobil atau motor yang masih standarnya Euro 2, ya pakailah bensin atau apa BBM juga yang Euro 2. Iya kan? Jadi itu memang tidak dihapus mungkin karena itu. Tetapi yang sekarang ini yang aneh kan mobil-mobil baru yang standarnya semenjak 2018 itu sudah diproduksi atau diimpor dengan standar Euro 4 tetapi masih mengisi itu. Nah, saya kembalikan dulu tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana ya ini mengatasi ini. Karena ada beberapa dulu pernah dicoba dengan RFID dan lain sebagainya. Sebetulnya pernah ada usulan bahwa lubang pengisian di mobil-mobil Euro 4 itu diperkecil. Lalu dispenser daripada bahan bakar Euro 4 juga diperkecil. Misalnya yang Pertamax diperkecil sehingga yang Pertalite itu tetap besar, misalnya diameternya tidak masuk ke dalam Ya. lubang pengisian ya, mobil-mobil dengan Euro 4. Ya, kalau mau nakal tetap aja bisa dia bawa corong. Iya kan bisa saja kalau memang mau niatnya sudah begitu. Tetapi dengan begitu sudah barangkali bisa mengurangi juga ya kan pemakaian yang salah tadi. Jadi mobil Euro 4 diperkecil lubang pengisian BBM-nya, dispenser di PSBPU juga diperkecil yang Pertamax yang Euro 4 ini. Sehingga cocok masuk. Tetapi yang Pertalite tetap besar. Contohnya ini. Ini salah satu upaya barangkali dari kami, dari pihak produsen, itu bisa saja melakukan hal itu untuk merubah tadi diameter daripada lubang pengisian BBM supaya cocok dengan yang Euro 4, misalnya itu. Iya. Nah, kalau tadi pertanyaannya mengenai mobil hybrid atau apa, sebetulnya ya ini kan memang kalau mobil hybrid ini sudah hemat bahan bakar. Ya, soal persentasenya tentunya tergantung pemakaian, tetapi paling tidak sudah hemat bahan bakar 20, 30 sampai 40% bahkan. Ya kan? Nah, mungkin orang-orang yang tadi sudah membeli mobil hybrid itu bisa sudah berpikir karena pemakaian dari bahan bakarnya pun sudah sedikit. Sehingga mereka juga bilang, ya sudahlah kalau begitu saya isi saja Euro 4 yang harganya memang lebih mahal per liternya. Tetapi karena pemakaiannya itu sedikit, ya kan jadi mungkin mereka rela untuk apa namanya memakai bahan bakar yang cocok. Ini yang harus didengungkan, ini kan masalahnya Anda tuh selama ini memakai bahan bakar yang salah untuk Ya. mobil Anda. Ya kan? Ini harus didengungkan dan secara teknis itu memang tidak dibenarkan sebetulnya. Oke. Cuma karena tadi, ya kan. Jadi itu memang nantinya bisa arahnya kepada hybrid dan kalau pemakai mobil hybrid itu karena pengisian BBM-nya juga atau pemakaian BBM-nya juga menjadi sedikit, mereka rela tentunya barangkali ini harus memakai bahan bakar yang lebih mahal, tetapi yang memang cocok untuk mobilnya. Itu harapan kita semua Mhm. tentunya. Mmm. Tapi Pak Kira-kira dengan, itu Mbak. menyesuaikan produk dengan para produsen otomotif artinya ini akan terjadi, perombakan yang cukup masif begitu ya Pak. Itu tadi hanya hal kecil, tapi apa hal besar yang mungkin bisa dilakukan, bisa direkomendasikan kepada produsen Pak? Kalau perubahan bentuk corong itu kan, eee eee, tidak begitu signifikan begitu Pak bisa dikatakan, tapi apa hal besar yang mungkin bisa direkomendasikan kepada para para produsen demi bisa menyesuaikan kebijakan ini, Pak? Ya produsen ini kan tinggal ikut aturan main dari pemerintah. Kalau pemerintah sejak Oktober 2018 mengatakan harus memproduksi mobil Euro 4, kami ikuti Euro 4. Ini nanti juga akan naik lagi ke Euro 5, ke Euro 6. Karena di negara-negara tetangga kita pun sudah Euro 5, Euro 6. Ya kan? Nah, kita ini masih ketinggalan. Mobil Euro 5, Euro 6 nanti diisi dengan bahan bakar Euro 2. Ini akibatnya bisa fatal.
Ya kan, dari kalau pihak produsen kami ikut aturan main dari pemerintah dan kita sudah ikuti. Nah, cuma sekarang yang memang bandel adalah yang tadi pemilik mobil karena mereka merasa bahwa tidak apa-apa mobil saya pakai bahan bakar yang salah ini, ya kan? Nah, barangkali ini tadi contoh lubang pengisian itu sebagai salah satu upaya ya yang barangkali bisa meredam pemakaian daripada BBM yang salah tadi. Ya kan ini kan terjadi dulu waktu di Eropa itu ada bensin yang tanpa timbal, unleaded. Nah, itu juga begitu. Jadi lubang pengisiannya dibedakan Mhm. sehingga orang tidak salah mengisi. Ya kan Iya. BBM yang unleaded dengan leaded, ya kan? Nah, sekarang di Indonesia kita bukan yang itu tapi kita bilang ini salah, Anda pakai Euro 2, ya kan? Padahal harusnya Euro 4. Baik. Ya kan? Jadi ini barangkali ada Ya, satu walaupun langkah yang barangkali membantu. ya, walaupun sebenarnya dari segi payung hukum berarti kita masih butuh kejelasan ya Pak ya. Dan kalaupun emang dilakukan, ini sebenarnya membantu, tetapi kita masih belum bisa memastikan seberapa signifikan ini bisa berpengaruh. Iya, tadi peraturan sudah dibuat oleh pemerintah yang akan diterbitkan segera. Saya dengar begitu, ya kan? Itu satu payung hukumnya, ya kan? Tetapi seperti tadi Pak Bebi jelaskan bahwa di lapangan agak sulit, ya kan? Nanti membedakan mobil yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kita coba upayakan dengan cara lain. Secara teknis tadi lubang pengisian kita bedakan. Jadi kami produsen bersedia merubah lubang pengisiannya. Tetapi dari pihak pemerintah dalam hal ini Pertamina maupun Iswana Migas merubah dispensernya, ya kan supaya cocok Euro 4 juga ini dipasang yang Euro 4 yang diperkecil tadi. Sehingga orang susah, tapi ya tadi kembali saya katakan kalau mau curi-curi ya tetap aja bisa pakai corong kan bisa. Ya kan, tapi mungkin ini satu upaya dari pihak kami produsen dan pemerintah bersama-sama untuk mengurangi pemakaian BBM Ya, Euro 2 yang tidak seharusnya, yang salah tadi ya. gitu. Jadi ini Baik. upaya, paling tidak ada upaya.